Baik pemirsa TV Palpen dimanapun Anda berada, seperti yang Anda ketahui bahwa munculnya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 sebagai perubahan dari peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 menjadi polemik di tengah masyarakat. Dan hal ini karena terdapat kewajiban bagi para pekerja untuk membayar iuran tapera sebesar 3%, di mana dengan rincian 2,5% dibayarkan oleh para pekerja itu sendiri dan juga 0,5% ditanggung oleh pemberi pekerja. Dan penolakan tersebut banyak terjadi di pekerja swasta, informal, bahkan para pekerja mandiri yang umumnya tidak memiliki kepastian pendapatan. Dan bisa terkait dengan tapera ini, kita langsung saja tanya pendapat dari Komisi 5 dari salah satu anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Suryadi Jayapurnama dari fraksi PKS daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat 2. Baik Pak, bagaimana Komisi 5 merespon terhadap penolakan masyarakat terkait tapera ini Pak? Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan diberlakukannya PP nomor 21 tahun 2024 ini, kami sangat memahami bahwa banyak pekerja maupun pekerja mandiri yang sangat keberatan karena ada beberapa catatan yang juga kami berikan ya kepada PP ini. Pertama, PP ini sebetulnya mengatur tentang bagaimana kewajiban negara untuk menyediakan perumahan. Tetapi kewajiban negara bergeser menjadi kewajiban para pekerja. Nah ini yang kemudian memberatkan masyarakat. Kemudian yang kedua, isu tapera ini sebetulnya adalah awalnya isu sektoral, yaitu adanya backlog perumahan yang jumlahnya 9,9 juta rumah tangga, kemudian menjadi isu yang sangat luas. Artinya sebetulnya ini merupakan masalah sebagian dari warga negara kita yang belum punya rumah, tetapi kemudian menjadi masalah mereka yang sudah punya rumah justru ikut dibebankan gitu. Nah, berikutnya kita tahu bahwa banyak program-program sejenis ya yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Misalnya ada BPJS ya, ketenagakerjaan, ada BPJS kesehatan, ada JKN ya dan seterusnya gitu ya. Bahkan secara mandiri sebagian pekerja kita juga sudah membeli rumah dengan cara kredit yang mereka juga dipotong gaji setiap bulan. Nah, sementara dengan adanya PP ini kemudian mereka dipotong lagi. Ini yang kemudian menjadi polemik begitu. Oleh karena itu ini perlu ditinjau ulang. Gitu. Menurut Bapak sendiri, tapera ini bisa menjawab tantangan tentang indeks kepemilikan rumah di Indonesia apa tidak Pak? Ya, sebetulnya memang tapera ini bukan satu-satunya ya cara untuk menyelesaikan bagaimana problem kekurangan rumah kita. Ya, oleh karena itu perlu ada upaya-upaya yang lebih kreatif ya. Misalnya bagaimana menjamin dana yang terkumpul dari tapera ini seluruhnya dialokasikan untuk pembangunan perumahan. Tapi kan kenyataannya dalam PP justru di BP Tapera selaku pengelola ini mereka akan menunjuk suatu manajer investasi. Berarti ini kan digunakan untuk investasi. Bahkan disebutkan juga untuk investasi di surat utang negara gitu kan. Nah ini kan menimbulkan trauma di tengah-tengah masyarakat. Ada dana terkumpul ya, misalnya di beberapa waktu lalu ada kasus Asabri kemudian Jiwasraya yang membuat publik tidak percaya kalau pemerintah kemudian menghimpun dana mereka ini aman gitu. Lalu sebelumnya apa sudah dilakukan diskusi-diskusi lebih lanjut Pak dengan Komisi 5 terkait peraturan pemerintah ini? Ya di internal Komisi 5 sebetulnya sudah ada rapat, ya hanya saja kita perlu nanti melakukan rapat kerja dengan pemerintah. Dalam hal ini kementerian terkait, kemudian juga BP Tapera, ya untuk mendapatkan penjelasan lebih detail sekaligus kita mencari solusi agar ini tidak menjadi polemik di masyarakat. Tujuan untuk pembangunan perumahan kita terpenuhi, tetapi juga tidak memberatkan seluruh pekerja, baik pekerja mandiri maupun pekerja yang bekerja di institusi pemerintah maupun swasta. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami bersama dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Suryadi Jayapurnama, dan beliau tadi mengatakan bahwa tapera ini agar tidak memberatkan bagi masyarakat dan tentunya solusi juga harus didapatkan bersama dengan diskusi dengan kementerian-kementerian terkait dengan Komisi 5. Dan itu saja yang dapat kami laporkan, kembali ke studio.